Terima kasih sudah diundang untuk melakukan pemaparan ya di webinar Project Manajemennya MRT Jakarta. Saya akan share screen, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi hari ini saya sebetulnya sudah lengkap nih dari Bang Nausa nih, bahkan sangat detail ya tentang sistem power system di MRT. Jadi saya coba mengangkat sedikit ke atas dari aspek sistemnya. Dan sedikit meluas, tidak terbatas di MRT, tapi dari e-transport massal. Jadi sebetulnya lebih dari transformasi e-mobility lah ya. Electric mobility terutama yang terkait dengan transportasi publik atau transportasi massal. Dan apa sih sebetulnya aspek dari sistemnya atau grid aspek. Di sini sistem itu grid ya, lebih ke jaringan listriknya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yuda juga tentang latar belakang. Terima kasih. Dan mungkin saya hanya sedikit menambahkan, karena ini ada beberapa yang terkait dengan materi hari ini. Memang di 5 tahun terakhir saya di consultancy, di engineering. Jadi sekarang di PLN Engineering, sebelumnya di Tractable Engineering, sebelumnya di Solvina, itu juga consultant. Dan tadi Bang Nausa cerita soal blackout, dan memang kebetulan saya juga adalah waktu itu expert power system untuk Satgas investigasi blackout yang terjadi 2019 ya, dari tim Barreskrim Polri. Jadi memang mendapat insight juga tuh, kita mendapatkan foto-foto video ketika blackout 45 Agustus itu MRT yang penumpang terpaksa turun, kemudian jalan ke stasiun terdekat gitu ya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang real, dan itu adalah menunjukkan kejadian bagaimana operasi MRT atau public transportation yang berbasis e-mobility ini bergantung kepada sistem di atasnya. Jadi ketika waktu itu ada gangguan di sistem 500 cafe, kemudian di sistem Jawa Bali terutama bagian barat, MRT pun terkena dampaknya. Dan ketika orang semakin banyak melakukan transformasi mobilitas dengan elektrik, tentu saja di situ kalau zaman dulu mungkin mati listrik kita akan menjadi masalah kalau kebetulan tangki bensinnya kosong, kita mesti ke pom bensin, alat pompanya rusak gitu ya. Tapi selama tangki kita penuh, kita masih aman lah, kurang lebih begitu. Nah sekarang ini listrik itu bagaimana reliability-nya? Tadi Bang Nusa sebenarnya sudah menjelaskan sangat baik. Nah kemudian tadi juga dijelaskan tentang renewable energy ya di bagian slide akhir. Nah ini juga sesuatu yang menarik dan mungkin akan menjadi fokus dari paparan hari ini. Dan saya juga sebetulnya tadi termasuk dari sesi sebelumnya ya tentang MRT mengubah kultur, mengubah publik transportasi itu benar. Saya sendiri mengalami dan saya adalah pengguna MRT yang sangat sangat intens ya. Hanya memang sedikit berkurang ketika pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu bisa kembali nih jadi pengguna MRT lagi. Nah, tapi gambaran besarnya sebetulnya MRT ini adalah salah satu dari puzzle bit dari rangkaian puzzle untuk sebetulnya transisi energi. Jadi kalau kita bicara transisi energi, kita lihat isunya adalah pengurangan pembangkit yang beremisi karbon dioksida, kemudian masuklah pembangkit energi baru terbarukan, termasuk yang intermittent, PLT Surya, PLT Bayu. Dan sebetulnya satu kunci yang juga besar adalah transformasi dari lebih banyak lagi orang melakukan beban kegiatan direct dalam bentuk listrik. Dan yang salah satu terbesar adalah mobilitas. Jadi transformasi mobilitas berbasis listrik yang semuanya nanti akan membutuhkan suatu brain lah ya untuk membuat ini semua berjalan dalam bentuk smart grid atau smart city. Nah, dengan gambaran besar ini, alur bahasan saya hari ini adalah ada 3. Jadi yang pertama saya akan bercerita tentang so what gitu ya dengan kereta listrik. Jadi apa nih dengan mobilitas berbasis elektrik? Yaitu dari sisi karakter beban. Dan kemudian yang kedua adalah kita bicara ketika kita operasi sistem, tentu kita pengen sistemnya stabil. Jadi kita bicara sistem yang stabil dari sisi daya aktif dan reaktif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi dampak-dampak teknis ini. Jadi kata kunci di sini adalah sistem aspek dari mobilitas listrik, terutama yang berbasis transportasi massal dari sistem ketenagalistrikan. Kita masuk yang ke pertama ya, ke karakter beban dari kereta listrik. Nah, jadi tadi Bang Nosa sebenarnya sudah menjelaskan di sisi katakanlah dari mulai tegangan menengah ya sampai ke 1500 volt DC, kemudian dia mensuplai MRT. Nah, dari sistem tenaga listrik, fundamental awalnya itu adalah tentu saja
sistem itu ada pembangkitnya, ada transmisinya, ada distribusinya, ada bebannya. Jadi tadi Bang Nausa sebetulnya sudah sangat detail menggambarkan sisi distribusi dan sisi beban dari MRT. Tapi di sini saya cuma mau menekankan fundamental operasi listrik adalah bahwa listrik itu secara praktis tidak dapat disimpan dalam skala besar. Dan harus selalu seimbang antara pembangkitnya dengan konsumsinya. Nah, ketika kita bicara sistem kelistrikan, tentu saja di sini fokus kita adalah beban ya. Pembangkit, ada pembangkitnya, ada transmisinya, ada sistem distribusinya, dan ada bebannya. Nah, salah satu tadi kalau kita mau bicara menstabilkan sistem, sementara ada syarat-syarat operasi sistem itu adalah keseimbangan beban dengan pembangkit, maka tentu saja di sisi beban itulah yang biasanya di luar jangkauan kita. Karena beban itu ditentukan oleh perilaku sekian banyak customer listrik yang ya praktis tidak bisa diatur oleh utility ya, kapan dia akan pakai, kapan dia akan tidak pakai listriknya. Dan secara klasik kita tahu adalah residential customers, industrial customer, dan commercial customers. Yang masing-masing ini mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Residential misalkan berbeda perilakunya dengan komersial, berbeda dengan industri. Kalau kita bicara residential, kita bicara 24 jam, perilaku terbesarnya di pagi dengan terutama di malam peaknya, sisi lain kosong. Ketika kita bicara komersial, dia akan rata beban listriknya pada jangka waktu tertentu. Kalau perkantoran mungkin antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau misalkan pertokoan mungkin antara jam katakanlah 12 siang sampai dengan jam 9 malam gitu ya. Tapi polanya datar. Nah, kalau industri kita bicara 24/7. Nah, ini sebetulnya yang menjadi katakanlah input ke utility, ke operator, bagaimana mereka kemudian bisa melakukan penyeimbangan antara beban ini. Jadi peran operator lah dari sisi kelistrikan untuk selalu menyeimbangkan daya pada sistem yang sebetulnya berubah dari fungsi waktu. Jadi misalkan kita ada kurva beban, anggaplah residential area ya, di bawah itu waktunya dari jam 0 pagi sampai jam 0 malam gitu, dan megawatt itu dayanya dan dia berfluktuasi menurut waktu, maka beban yang berubah ini adalah menjadi tanggung jawab operator untuk selalu mengimbanginya. Dan mengimbanginya mereka sudah tahu polanya, biasanya ada dengan pembangkit yang namanya base load dan ada yang namanya pembangkit fleksibel. Nah, ini sudah berjalan puluhan bahkan mungkin 100 tahun lebih di sistem. Kemudian masuklah sekarang listrik yang menjadi basis dari operasi sistem transportasi. Beban listrik yang berada di mobilitas atau di transportasi ini mempunyai karakter yang berbeda dengan beban-beban yang biasa dihadapi oleh utility. Yaitu karakter beban kereta listrik atau katakanlah transportasi massal berbasis kelistrikan ini adalah bahwa dia itu bergerak. Jadi dia berkoneksi ke catu daya, ke supply, tapi dia bergerak secara lokasi. Dia bergerak, dan ini tidak dialami oleh residensial, komersial, sama industri ya. Kita tidak lihat gitu toko yang bergerak misalkan, dia lokasinya tetap, rumah juga tetap. Perilakunya berubah-ubah, tetapi lokasi tidak berubah. Kereta listrik bergerak secara fisik, secara lokasi, secara spasial. Dan bebannya pun berubah, karena itu bergantung dari muatannya, penumpangnya, berat penumpang ya mungkin lebih ke jumlah ya, bukan berat perorangan, berat ke jumlah total orang, kemudian kecepatannya, akselerasinya, karena di titik-titik tertentu ini Bang Nausa tahu betul lah, ketika dia mendekati stasiun dia akan melambat, kemudian ketika baru berangkat dia mempercepat, ada kecepatan maksimum, kemudian ada kemiringan treknya pun ya, ada kelengkungan. Jadi kan kita juga di beberapa tempat kan ada yang di bawah tanah, kemudian ada yang di atas jalan raya gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan ada kenaikan meskipun tidak berasa, tapi secara kelistrikan itu ada perubahan. Nah, memang variasi beban ini ada korelasinya dengan hari, dengan jam kerja, dengan lokasi, dan itu mempengaruhi beban puncak. Nah, yang jadi masalah adalah variasi beban ini karena bergantung lokasi dan hari jam,
itu adalah buat utility seolah seperti beban industri yang bergerak. Beban industri, dan ini untuk Indonesia mungkin juga di satu sisi oke lah, mungkin penetrasinya belum besar ya, ini masih hal yang kecil, tetapi di sisi lain pengalamannya belum banyak. Jadi kita belum punya pengalaman yang masif gimana sih perilaku sebetulnya pola dari publikasi massa berbasis kelistrikan ini. Dan ada satu hal juga bahwa kereta itu bisa degenerative breaker ya, breaking. Jadi dia tidak cuma mengkonsumsi, sebenarnya dia juga bisa menyuplai, menginjeksi daya ke sistem ketika dia melakukan pengereman secara elektrik. Nah, ini untuk gambaran saja bahwa karakter beban ini, contohnya ini dari salah satu data ya, memang bukan di Indonesia, menunjukkan bagaimana sebetulnya perilaku daya katakanlah yang berinteraksi dari suatu sistem kereta listrik yang bergerak dengan sistemnya. Jadi teman-teman lihat bahwa ini adalah suatu tantangan baru buat sistem operator. Dan teman-teman sekarang ingat, kita sering mendengar ya ketika kita bicara energi baru terbarukan ada yang namanya intermitensi. Orang-orang khawatir, wah kalau kita pakai PLT surya itu ada awan lewat, pembangkitannya itu jadi intermittent, jadi fluktuatif, jadi tidak dispatchable. Ini misalnya gambar pengukuran yang diperoleh ketika PLT surya ketutup awan, naik turun. Kemudian kita pakai PLT bayu, PLT angin. Anginnya juga stokastik nih sifatnya, berubah-ubah. Dan ini adalah tantangan buat utility. Sebetulnya ini juga hal yang sama yang diakibatkan oleh beban kereta listrik, beban transportasi elektrik yang berbasis listrik tadi. Nah, apa sih sebetulnya problem utama dari sini? Ketika kita mengoperasikan sistem, tentu saja tadi yang kita bicara adalah kestabilan daya. Nah, daya ini sebetulnya ada yang namanya daya aktif, daya reaktif. Mungkin teman-teman yang berbasis elektro, berbasis listrik atau engineering tahu nih ada daya aktif, daya reaktif. Jadi daya aktif reaktif ini mungkin penggambarannya kalau kita pakai analogi ya, di kelistrikan itu ada daya aktif, daya reaktif. Jadi daya aktif ini yang jadi kerja. Daya aktif ini yang jadi kerja. Satuannya tuh megawatt. Nah, daya reaktif ini sebetulnya daya yang menjaga agar sistem itu tetap stabil. Dalam arti kata dia di kelistrikan itu ada yang sifatnya kapasitif, ada yang sifatnya induktif. Nah, ini saling mempengaruhi. Jadi kapasitif itu sebetulnya kalau teman-teman tahu ya, listrik itu kan arus bolak-balik nih. Ketika ada arus bolak-balik sebetulnya kalau teman-teman ingat di kapasitor itu ketika dia terkena arus bolak-balik ada yang namanya ada namanya energi tersimpan dalam bentuk medan listrik. Jadi setengah CV kuadrat rumusnya kalau teman-teman ingat di SMA ya. Nah, itu artinya energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik. Kemudian di kelistrikan itu juga ada yang sifatnya induktif, misalnya karena di sana selalu ada konduktor, dan konduktor kalau dialiri arus itu selalu ada medan magnetnya. Hukum yang menunjukkan, jadi kalau ada konduktor dialiri oleh arus, maka akan ada medan magnet. Nah, ketika arus mengalir di konduktor yang banyak dari sistem itu, maka medan magnet itu tersimpan dalam setengah Li kuadrat, ya, I-nya arus, L-nya adalah induktansi. Nah, daya reaktif ini berhubungan sama itu sebetulnya, berhubungan dengan medan listrik dan medan magnet yang ada di sistem. Jadi dia tidak menjadi kerja, tapi dia menjadi embedded di dalam sistem, dan itu yang membuat sistem bergerak. Problemnya apa? Problemnya listrik itu kapasitasnya adalah MVA yang terdiri dari daya aktif dan reaktif tadi. Jadi kalau orang-orang sering menggambarkan kayak minuman berbusa lah. Kapasitas MVA itu gelasnya, MW itu airnya yang kita minum, MVAR itu busanya. Tentu saja ketika busanya banyak ya airnya akan berkurang karena kapasitas gelasnya tetap. Nah, kestabilan dalam tenaga listrik itu mengharuskan tadi ya ada posisi di mana sistem itu selalu seimbang,
Dan sistem itu kan selalu ada gangguan. Tadi Bang Nausa cerita ada gangguan N-1, ada gangguan N-2. Sistem itu memang tidak imun dari gangguan, selalu dari gangguan. Nah, yang jadi masalah ketika ada gangguan, bagaimana sistem itu bisa kembali seimbang. Itulah yang dinamakan sistem itu stabil. Gangguannya apa? Sebetulnya ketika terjadi perubahan beban, itu bisa dikatakan gangguan. Jadi ketika kita tadi melihat kurva dari beban listrik itu yang naik turun ya, beban kurva naik turun, karena beda muatan, beda akselerasi atau pengereman, kemudian beda tanjakan turunan atau belokan, itu sebenarnya udah gangguan buat sistem karena ada perubahan beban listrik. Nah, bagaimana kemudian beban itu bisa distabilkan dengan pembangkitnya sehingga sistem selalu kembali stabil. Jadi ketika ada gangguan perubahan beban, tidak masalah, tapi gimana sistem selalu bisa mengikuti sehingga dia menjadi stabil. Nah, pada prakteknya ada macam-macam kestabilan ini. Ada yang namanya kestabilan sudut, ada yang namanya kestabilan frekuensi, ada yang namanya kestabilan tegangan. Jadi kita di sini sebetulnya lebih berbicara untuk yang kedua dan ketiga ya. Jadi kestabilan frekuensi bagaimana daya aktif itu bisa selalu seimbang sehingga frekuensi sistem tidak berubah. Tentu saja frekuensi di sini bicara dari frekuensi di sistem distribusi ke atas ya. Karena kalau kita bicara MRT dia 150 dia DC, tidak ada frekuensi. Yang kedua kestabilan tegangan. Nah, tegangan ini juga sesuatu yang sangat relevan karena ketika sistem traction bekerja, sistem traction ini itu kata kuncinya adalah banyak motor-motor listrik. Nah, ketika kita bicara motor listrik ini terutama perlu banyak menyerap daya reaktif berupa induktif ya, yang bersifat induktif. Sehingga biasanya kemudian itu akan terjadi penyerapan MVAR yang besar dari sistem dan biasanya mempengaruhi tegangan dari sistem secara keseluruhan. Nah, operasi sistem, kita bicara hari ini konteksnya project management ya. Dalam di sini maka kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendesain sistem kelistrikan kita yang menyuplai dengan sistem kereta listrik atau sistem berbasis listrik sehingga apapun yang terjadi gangguannya sistem itu selalu bisa stabil. Nah, tantangan utama dalam sistem listrik yang akomodasi sistem transportasi berbasis listrik terutama yang massal ini adalah bahwa aliran daya listrik dan konsumsi energi listriknya itu bergantung kepada sistem bebannya yang bergerak dan karakter sistem suplai tenaga listriknya. Jadi sebetulnya kita harus memastikan dalam desain ini bahwa daya yang terpasang itu harus mencukupi suplai dari beban ini di semua titik. Di semua titik yang bergerak, yang berubah-ubah dayanya. Nah, bagaimana nanti kita akan bicarakan di slide selanjutnya. Dan ini akan mempengaruhi dua hal. Ya. Jadi ketika dayanya kurang, atau ketika sistem transmisinya itu lemah, weak system istilahnya, maka yang terjadi adalah ketika beban listrik di kereta itu tinggi, akan terjadi suplai yang kurang, atau kalau kita bicara transmisi yang lemah, tegangan akan turun. Tegangan akan turun banyak. Jadi mungkin buat teman-teman gambarannya kalau kita kadang-kadang ya lagi malam-malam lampu nyala, kadang-kadang lampu tuh suka gelap sebentar terus nyala lagi gitu ya. Nah itu sebetulnya kadang-kadang orang bilang tegangannya turun ya. Nah sebetulnya tegangan turun ini bisa terjadi di sistem lemah ketika kereta menyerap listrik yang tinggi, dan tegangan turun ini pada akibatnya dapat mengganggu juga operasi keretanya. Kalau kita sebagai customer rumah mungkin hanya lampu yang meredup. Tapi ketika dia sistem transportasi itu akan membuat misalkan kereta kita melambat. Nah, jadi ini adalah tantangan desain dari sistem supply. Yang kalau kita lihat ilustrasinya, kesulitan di mendesain sistem dengan perilaku traction system tadi kereta adalah sistem itu kan jaringan kelistrikan yang saling berinterkoneksi, yang rumit ya. Jadi ini ilustrasi saja. Sebelah kiri ini bagaimana soal sistem jaringan. Ini sistem jaringan yang sebetulnya tidak besar-besar amat ini ya. Ini salah satu sistem
sistem 30-an, 39 bus kalau nggak salah, yang sebetulnya bukan sistem yang sangat besar. Dan biasanya kita hanya simulasikan pembangkitnya kemudian dengan bebannya di titik-titik tertentu yang sebetulnya statik titiknya. Dan ketika kita mesti mengakomodasi suatu sistem berbasis transportasi massal berbasis listrik dengan misalkan perilaku di sini contohnya arusnya ya, perubahan arus. Ini memberikan kompleksitas tersendiri. Bagaimana beban itu berubah-ubah, bagaimana bebannya itu kemudian misalkan dimodelkan dalam model current source, sumber arus. Jadi tantangannya sistem kelistrikannya sudah kompleks, sistem bebannya pun kompleks, dan satuan profil bebannya pun berubah-ubah. Tidak cuma itu, kadang-kadang juga voltage variasi itu terjadi. Ini adalah salah satu data lain dari mana terjadi perubahan tegangan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan ya dalam mengoperasikan. Nah, bagaimana solusinya? Kalau yang daya aktif itu tadi ada di bagaimana kita bisa membuat desain sistem yang cukup gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan profil beban yang tepat dan antisipasi tegangan. Ini salah satunya adalah tentang teknologi yang tersedia. Misalnya kita bisa dalam bentuk mengkompensasi perubahan tegangan ini. Dan tadi kan sifat dari pada umumnya sistem traction itu lebih bersifat induktif. Kemudian kompensasinya bisa yang berbentuk kapasitif. Jadi ini contoh kompensator untuk daya reaktif yang namanya static var kompensator gitu ya. Jadi sebelah kiri ini adalah rangkaian ya. Jadi kompensator dari daya reaktif yang SVC ini terdiri dari control reaktor yang dikontrol dengan thyristor itu TCR ini. Kemudian juga switch capacitors yang juga switch-nya dikendalikan dengan thyristor jadi TSC, dan filters karena selalu ada harmonics dan kita harus memfilter harmonics itu. Nah, dari static var compensator dengan diagram seperti ini dia bisa menginjeksi daya reaktif mengikuti diagram yang di kanan. Jadi mengikuti garis diagonal ini di kapasitif, kemudian slope, kemudian induktif. Gunanya apa? Gunanya untuk menstabilkan tegangan. Kemudian ada teknologi yang lain yang namanya STATCOM, di mana di sini dia berbasis voltage source converter. Jadi power electronics, kemudian ada DC energy source, dan dia pun sama menginjeksi daya reaktif atau menyerap ya ketika kelebihan tegangan daya reaktif di sistem. Hanya STATCOM ini mempunyai kelebihan kalau teman-teman bandingkan dia lebih strong ya, lebih capable ketika dia menginjeksi daya kapasitif. Jadi karakteristik voltage dan current-nya kalau yang STATCOM itu seperti ini yang di sebelah kiri, jadi dia bisa menginjeksi mendekati max kapasitif untuk tegangan rentang tegangan yang lebih luas ya, dari 0,1 per unit sampai misalkan 0,9 per unit. Sementara untuk SVC dia lebih terbatas, jadi tidak bisa serta-merta mendekati maksimumnya, tapi dia dalam bentuk slope. Nah, ini yang kemudian salah satu yang bisa digunakan untuk mengkompensasi tadi kebutuhan daya reaktif di sistem, sehingga fluktuasi tegangan yang naik turun yang merah ini bisa kemudian distabilkan. Jadi ini kayak semacam shock breaker ya, shock breaker. Hanya kalau shock breaker itu menahan tekanan beban gitu, nah di sini tegangan. Jadi mensupres tegangan ketika di over under voltage, menyimbangkan daya reaktif dan tentu saja stabilitas tegangan. Nah, itu contoh bagaimana teknologi yang bisa mengatasi masalah ketidakseimbangan tegangan. Nah, ini bagian yang ketiga.
Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dan memitigasi dampak teknis dari operasional transportasi berbasis listrik ini. Kami dari orang power system lah, katakan kalau Bang Nusa lebih dari orang sistem traction-nya ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah studi memang. Apalagi kalau kita bicara power project management, kita bicara planning. Yang pertama memang adalah melakukan studi sistem. Jadi studi sistem ini kita harus menyelidiki dan memitigasi potensi dampak yang disebabkan oleh beban bergerak ini. Beban bergerak dari sistem kereta listrik yang terhubung ke jaringan listrik. Karena prasyarat dari kita bisa melakukan power system analysis yang akurat adalah bebannya yang akurat. Jadi kita mesti tahu dulu sebetulnya bebannya itu seperti apa. Simulasi bebannya seperti apa, peak hours-nya seperti apa. Akselerasinya bagaimana. Dan dari situlah kita bisa memastikan bahwa pada pengoperasiannya listrik ini akan cukup dan akan efisien. Jadi fokusnya di sini lebih kepada sistem keretanya. Kita pastikan bahwa si keretanya ini akan mendapatkan suplai listrik yang cukup dan efisien. Dan redundant andal dari sisi kelistrikan. Nah, kemudian yang terakhir tapi bukan yang paling tidak penting adalah bagaimana kita kemudian memastikan suplai dari sistem kelistriknya itu handal, aman, dan kualitas ke sistem pelanggan lain yang ada di jaringan itu tetap terjaga. Jadi ilustrasinya mungkin kalau teman-teman ikuti ya di tahun 2000-an, 2010-an, itu mungkin teman-teman dengar itu ada kereta cepat yang menghubungkan Mekah dengan Madinah di Saudi Arabia. Jadi HHR nama proyeknya, HHR. Nah, kalau teman-teman kelistrikan tertarik ikuti, pada saat dipasang kereta cepat Mekah Madinah itu, pada saat itulah dipasang kompensator daya reaktif terbesar di dunia pada saat itu, mungkin masih sampai saat ini, satu di Mekah, satu di Madinah. Nah, kenapa itu dilakukan? Padahal saat itu keretanya belum beroperasi. Karena itu untuk memastikan sistem itu stabil untuk keretanya. Tapi yang paling penting ketika kereta itu beroperasi, sistem tetap stabil untuk pelanggan di Mekah dan pelanggan di Madinah. Nah, jadi itu sebetulnya hasil dari studi sistem seperti ini. Di mana analisanya ada dua sisi. Jadi dari sistem kereta apinya adalah seperti apa sih lokasinya, di mana, jenisnya apa, apakah dia 750 volt DC, 1500 volt DC, 25 kilovolt AC dan lain sebagainya, dan di mana stasiun-stasiun kereta tersebut dan di mana dia akan dipasok kelistrikannya. Kemudian bagaimana pengaturan aliran daya yang optimal dari sisi bebannya, bagaimana desain coordination sistem proteksinya dari sisi bebannya, bagaimana kualitas dayanya, spesifikasi desain peralatan, evaluasi losis daya dan energi, dan evaluasi keandalan dan resiko terkait jadwal yang berubah-ubah dari kereta api. Nah, ketika analisis sistem ini sudah dilakukan, baru kita naik ke level analisa power systemnya. Jadi dari power system, kita akan melakukan akurasi data komponen dan sistem, bagaimana supply system, komponennya dan sistem kereta itu bisa kita modelkan. Bagaimana interaksi dari suplai listrik dan bebannya itu bisa dimodelkan, karena sekali lagi ini berbeda dengan sistem klasik. Dan seperti apa sih senario-senario yang kita harus simulasikan? Karena di sini simulasinya itu adalah simulasi yang memberikan simulasi akan akurat ketika kita diberikan skenario yang akurat. Dan skenario kereta api listrik ini tadi termasuk berbagai variasi beban. Simulasi analisis dilakukan, kita lakukan benchmarking, dan kemudian rekomendasi dan kesimpulan. Dan inilah yang membuat simulasi dari sistem kereta dan sistem listrik itu menjadi kompleks. Karena ini ibaratnya ada dua studi yang paralel. Dari sistem keretanya dengan sedetail sistem sinyal, bahkan timetable, itu mempengaruhi bebannya, itu hanya menjadi satu input saja sebagai data beban yang melengkapi berbagai data yang kita perlukan ketika melakukan simulasi. Data jaringan, data komponen, sistem pembunuhan, proteksi, dan lain sebagainya. Nah,
Itu kita baru bicara katakanlah satu moda transportasi massal. Tadi di awal dari keynote speaker kita dia dijelaskan bahwa ini tidak akan berhenti gitu loh. Sistem mobilitas listrik berbasis sistem mobilitas publik berbasis listrik ini akan berkembang terus. Tadi dijelaskan bagaimana jaringan MRT berkembang. Saya juga berharap itu cepat terjadi ya, karena saya juga pengguna yang senang menggunakan MRT. Kemudian kereta listrik, kemudian LRT, kemudian kereta cepat antar kotanya. Bahkan publik transport yang tidak langsung tercatu ke sistem juga menggunakan listrik. Yang dampaknya apa? Dampaknya mereka semua akan mungkin mengakibatkan titik-titik catu daya dari sistem ke sistem infrastruktur transportasi berbasis listrik itu akan completely berbeda dari hari ini. Bayangkan dari sisi ketransmisi, berarti kita mesti mempunyai sistem transmisi yang kuat, yang stabil, yang handal untuk melayani semua moda transportasi listrik. Di sistem distribusi, tegangan, karena tegangan itu sistemnya lebih ke lokal. Bagaimana kita bisa jaga tegangan? Bagaimana kita bisa memastikan pelanggan lain yang terhubung ke sistem distribusi kita tidak terganggu? Bagaimana proteksinya? Bagaimana kualitas dayanya? Bagaimana pola chargingnya? Karena mereka akan melakukan charging sistem-sistem ini di titik-titik supply tertentu. Nah, tadi Bang Nausa juga udah cerita kesana-kesananya sistem EBT akan semakin berkembang. Karena apa? Karena di awal kita lihat electrical based mobility ini gambaran besarnya adalah transisi energi. Artinya apa? Artinya kalau kita mau menjustifikasi kenapa orang harus going electric in mobility, ya kita mesti dukung dengan EBT sebagai supply-nya. Sementara EBT-nya tadi kan digambarkan kebanyakan bahkan PLT surya yang dipertimbangkan itu sifatnya intermitensi. Itu tantangan yang menambah resiko dalam operasi ini. Dan ini yang tadi ingin saya jelaskan, e-charging. Bayangkan teman-teman ketika semuanya sudah berbasis listrik, ada sistem-sistem moda transportasi yang selalu terkoneksi ke catu kelistrikan, kayak MRT, KRL, RRT mungkin. Ada yang dia mencharge di titik-titik tertentu. Jadi bayangkan kalau kita di stasiun-stasiun kereta listrik, apapun itu bentuknya, disitulah juga orang akan mencatu dalam bentuk bus listrik atau dalam bentuk moda transportasi publik, angkot listrik misalnya. Mereka akan mencharge kemungkinan besar di stasiun-stasiun itu, di stasiun di mana mereka menaikkan menurunkan penumpang, dan itu adalah titik-titik simpul yang terbesar. Dan disitulah beban-beban akan terbesar. Bagaimana dengan komponennya? Apakah komponen itu dirancang untuk pembebanan jaringan yang sebesar itu dengan pola charging yang baru? Dan terakhir tentu saja ini semua sebagian besar akan ada dalam format urban, format perkotaan. Di mana di perkotaan itu penggunanya banyak dan penggunanya sensitif. Kualitas daya menjadi penting. Dan sistem ketika kita bicara transport berbasis listrik, itu adalah sistem di mana power electronics itu juga semakin dominan. Di situ ada switching, di situ ada harmonik, di situ ada kualitas daya. Tapi sisi positifnya, kita mempunyai sistem informasi. Sehingga mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk mendukung juga kestabilan sistem dalam bentuk operasional smart grid tadi. Nah, jadi kalau kita hampir simpulkan ya, kata kuncinya sebetulnya di project management ketika kita bicara pengembangan sistem elektrik berbasis kelistrikan, ketika sistemnya masih sedikit, penetrasinya masih kecil, mungkin sistem bisa tenang-tenang lah. Tapi ketika sistem penetrasinya semakin banyak, modanya semakin banyak, ditambah lagi mobilitas yang berbasis kelistrikan itu semakin dominan, akurasi model itu menjadi penting untuk studi. Apa resikonya kalau kita tidak punya model yang akurat? Karakter dinamik biasanya ketika tidak cukup dimodelkan secara akurat, performa sistem kita tidak bisa mengetahui di mana sebetulnya batasannya. Ketika kita tidak tahu batasan sistem desain kita, maka kita akan melakukan oversize. Ketika kita oversize, investasi menjadi tidak efisien. Itu kalau kita bicara project management. Ketika batasan desain tidak diketahui pun kita tidak bisa efisien mengoperasikan komponen kita sehingga kita tidak efisien dalam beroperasi. Gampangnya kalau kita tidak tahu misalkan batasan supply listrik kita berapa sih di titik-titik catu daya untuk electric vehicle,
kita akan membatasi misalnya berapa sih kendaraan yang bisa di-charge di situ. Akibatnya membatasi pelanggan yang bisa memanfaatkan operasional itu sehingga menjadi tidak efisien. Ketika karakter model kita juga tidak akurat, ada perbedaan respon antara real system dengan simulasi. Akibatnya apa? Akibatnya performa sistem tidak bisa kita pahami secara utuh sehingga bisa terjadi ketidakstabilan ketika ada gangguan karena kita tidak bisa mengantisipasi performa sistem itu. Atau ketika terjadi kegagalan kemudian ada masalah, kita tidak bisa mendeteksi di mana sih sebetulnya akar masalahnya. Sehingga beresiko mengakibatkan gangguan yang berulang. Nah, jadi terakhir kesimpulannya ini buat teman-teman komunitas kelistrikan dan transportasi berbasis listrik. Satu, karakter beban kereta listrik atau transportasi massal berbasis listrik itu berbeda dengan beban listrik klasik. Ada interaksi yang dominan antara sistem tenaganya dengan bebannya. Apalagi ketika multimoda itu semakin dominan, sistem akan semakin kompleks. Sehingga kita memang tidak ada pilihan, terutama ketika kita bicara project management, kita perlu studi yang lengkap dan detail dari kedua sisi, keretanya dan sistemnya. Dan ini perlu data, model, skenario, platform simulasi yang akurat, yang sebetulnya implicitly, it says, kita perlu multidisiplin approach. Perlu kerjasama semua stakeholders, dan saya kira ini webinar ini bagus banget ya, di mana stakeholders dari sisi perkereta-apian dengan stakeholders di sisi sistem kelistrikan bisa bicara, karena memang itulah caranya secara teknis kita bisa memberikan desain yang paling baik untuk sistem yang bisa beroperasi paling handal. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yuda sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.